Ya gulung ya. Ujungnya ya. Jangan weh. Patahkan dulu ya. Patahkan sekali lagi ya. Baru di gulung sekali lagi. Pakai perut. Kayak pakai ini aja kok jari kalau kayak pakai begini. Oh ya. Selipan ke sini tahu Ya, selipkan. Nah, di ujung sini. Baru yang kanan taruh di bawah ketiak. ya. Baru disampirkan begini. Dah jadi ya. Wasabihi amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah ya. Kita sudah sampai di depan Ka'bahan. Bukan Ka'bah beneran ya. Ini adalah miniaturnya Baitullah ya. Ka'bah yang ada di Mekah. Insyaallah pagi hari ini kita akan perkenalkan ya bagian-bagian Ka'bah, kemudian praktek tawaf sa'i sampai tahallul dan praktek melempar jumroh ya, yang merupakan rangkaian ibadah haji. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak Ibu kemarin sudah semua ini kesehatan? Ada yang belum? Kalau yang belum segera ya. Mungkin kemarin ada yang tanya apakah nanti aja mundur dekat udah mau berangkat misalnya itu. Harus cepet ya. Karena apa? Tahun ini untuk bisa melaksanakan pelunasan itu harus ada surat istitoah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, melalui puskesmas dan dinas ya. Artinya sebelum kita melunasi kita harus menjalani dulu pemeriksaan kesehatan yang diawali dengan minta surat rujukan dari dinas. Nah untuk surat rujukan ini kalau yang bergabung dengan yayasan ya itu memang diwakilkan, kita yang minta. Itu sudah kita lakukan, insya Allah Senin surat rujukannya sudah keluar ya. Nah jamaah kemudian melakukan pemeriksaan di MCU ya, medical check up di laboratorium yang direkomendasi, jadi tidak semua lab ya, karena ada lab tertentu yang dia dianggap oleh dinas tidak lengkap ya, itu tidak dibolehkan. Nah, salah satu yang direkomendasi adalah yang kita pakai kemarin ya. Dari hasil lab itu juga ada wawancaranya, maka dia nggak bisa hanya misalnya yang jauh-jauh, apakah misalnya hanya suratnya saja, orangnya tetap harus datang karena ada pemeriksaan fisik langsung, diukur lagi tinggi badan, berat badan, lingkar perut ya, kemudian ada wawancara kesehatannya, riwayat penyakitnya, ditanya misalnya orang tuanya pernah ini, sudah itu ada tes semacam kejiwaan lah gitu ya. Nah rangkaian ibadah umroh itu dimulai dari apa? Mikot ya. Dari mikot tempat memulainya kita mandi besar, berpakaian ihram ya. Nah seperti ini berpakaian ihram. Kalau ini kan masih ini ya, masih ada kaos segala macam. Nanti kalau aslinya betul ya hanya 2 helai kain ini ya. Nah kalau ibu-ibunya seperti inilah gitu ya. Jadi untuk memudahkan pengenalan ya. Berpakaian ihram, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca niat ya. Kalau ihram umroh, labaik Allahumma umroh. Coba ikuti. Labaik Allahumma umroh. Nah itu ihram umroh. Kalau ihram haji, labaik Allahumma hajjan. Ya, coba. Labaik Allahumma hajjan. Nah, itu ya. Nah kemudian ya, setelah itu kita berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram ya. Kita melaksanakan tawaf dan sa'i. Nah tawaf dan sa'i ini yang pertama itu namanya tawaf sa'i umroh. Tawaf, sa'i, kemudian cukur tahallul ya. Inilah yang dikatakan rangkaian umroh atau umroh wajib ya, karena umroh yang kita laksanakan ya bersama dengan ibadah haji dan harus dilakukan begitu umrohnya, maka disebut juga sebagai umroh wajib ya.
Nah, selesai melaksanakan umroh ya, kita berdiam di hotel, melaksanakan kegiatan ke Masjidil Haram ya. Kemudian kita menunggu hari H. Nah, hari H inilah yang rangkaian ibadah haji. Dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal sebagai hari Tarwiyah ya. Yang sunnah aslinya jamaah itu berangkat ke Mina, tapi secara resmi ya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama ya, Tarwiyah tidak diambil oleh jamaah Indonesia. Sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah sebagian besar jamaah misalnya ke Mina, kita langsung diangkut ke Arafah ya. Dimulai dari hotel ya, jamaah itu sudah mandi besar di hotel, berpakaian ihram seperti ini, sholat sunnah 2 rakaat di hotel, kemudian membaca niat. Biasanya kalau ada musolanya di hotel itu kita kumpulkan ya, jam sekian kita kumpul ya, sholat sunnah masing-masing 2 rakaat, kemudian kita pandu membaca niatnya. Karena kalau disuruh sendiri-sendiri kadang-kadang ada yang lupa baca niatnya itu. Kemudian kita berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah itu. Nah, di Arafah karena tanggal 8 Zulhijjah itu belum waktunya wukuf, maka acaranya adalah istirahat dan menunggu wukuf. Keesokan harinya tanggal 9. Ya, tanggal 9-nya baru dimulai di waktu zuhur ya. Diawali dengan khutbah. Kalian ada petugas kloternya. Kemudian sholat duhur dan asar di jamak qashar ya, berjamaah. Setelah itu zikir dan berdoa ya, ada zikir umumnya dulu biasanya dipandu oleh kloter ya. Setelah itu masing-masing. Nah, inilah waktu yang paling mustajab ya. Tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka ya, kecuali di hari itu. Allah turun ke langit dunia ya, fayubahi umul malaikah ya. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat ya. Ibadi jauni susan min kulli fajin amik ya. Wahai malaikat, lihatlah ya, hamba-hambaku ya, datang dari jauh dari Lampung. Dari mana lagi nih? Mereka datang ke sini dalam keadaan kusut. Kalau zaman Rasul memang betul-betul kusut orang itu, karena kalau sekarang kan enggak. Ya, mandinya rajin, airnya banyak ya. Kalau dulu yang namanya Arafah itu betul-betul nggak ada air Bapak Ibu ya. Jadi airnya itu bawa dari Mekah, bawa dengan kendi-kendi yang dari kantong kambing itu, kulit kambing. Jadi jarang mandi mereka di sana. Kalau sekarang kan kamar mandi banyak ya. Jadi kita masih bisa bebersih begitu. Maka di ayatnya itu betul, lihatlah mereka datang ke sini dalam keadaan kusut. Mereka mau apa kata Allah? Mereka minta apa aku kabulkan. Mereka berdoa akan aku ampuni ya. Mereka berdoa akan dimustajab ya. Walaupun dosanya sebanyak buih lautan, walaupun dosanya sebanyak titik air hujan yang jatuh ke bumi, walaupun dosanya sebanyak pasir di muka bumi, semua akan diampuni oleh Allah kalau kita minta ampun ya. Maka jangan lupa nanti di Arafah itu ya, sunnahnya bukan memperbanyak sholat sunnah dan lain-lain ya, tapi di Arafah itu disunahkan memperbanyak zikir dan berdoa. Kemudian mencari batu kerikil. Batu kerikil itu kalau kita napar awal sekitar 50 butir. Kalau napar akhir 70 butir. Anggaplah nyarinya 70 gitu ya. 70 butir batu. Kemudian istirahat ya, di padang terbuka itu, di Musdalifah. Setelah itu baru berangkat ke Mina. Nah, ke Mina inilah berangkat ke Mina ini yang sering kredit kondisinya ya. Karena untuk mengangkut sejumlah jamaah yang satu maktab itu kisaran 4.000 sampai 6.000 ya. Itu hanya disediakan 5 bus yang bergiliran dia bolak-balik. Kadang-kadang jalan sekali baru balik lagi 1 jam karena macet kondisinya. Nah, mudah-mudahan peristiwa tahun lalu tidak terjadi ya pada kita. Artinya mental kita memang harus siap ya di Musdalifah itu. Jangan sampai masuk ketika kita dicoba oleh Allah dengan hal demikian kita lupa gitu loh. Bahwasanya haji itu kita harus sabar, harus ini. Di sana marah-marah akhirnya. Terus kita ke petugas maktab juga nggak tahu kadang-kadang. Bukan urusan bagian kami kata dia.
Karena di sana itu kan sudah ada bagian-bagiannya. Jangan rofas, jangan fasik, jangan jidal ketika melaksanakan rangkaian ibadah haji. Tapi di sana nanti, waduh, kadang-kadang pada nggak sadar, ngamuk nggak sadar, gitu ya? Ya secara manusiawi kita maklumi gitu loh. Oh iya, memang namanya busnya nggak terlambat kan wajar kesel kan, atau makannya terlambat ya wajar gitu loh maksudnya secara manusiawi. Tapi kalau secara dalil tadi kita lupa bahwasanya kita harus pesan Rasul tadi loh, kuncinya tuh jangan rofas, jangan fasik, jangan jidal. Jidal tuh, rofas tuh ngomong-ngomong jorok, kotor ya. Rofas itu ucapan atau perbuatan yang mengarah kepada hubungan seksual ya, ngomong-ngomong kotor, ngomong bangor, kata orang Jaseng. Terus perbuatan-perbuatan juga begitu ya, goda suaminya misalnya, ibu-ibunya ya. Apalagi kan dalam keadaan berihram kan rawan dia, karena nggak pakai celana masalahnya ya. Jangan diitik-itik, iseng-iseng gangguin. Coba. Kemudian fasik itu melanggar aturan ya, melanggar aturan sudah ditetapkan. Contoh misalnya tidak boleh pakai celana, ya jangan pakai gitu loh, nggak boleh. Larangannya tadi tuh, larangan ihram diantaranya kan, nggak boleh wewangian misalnya, itu dilanggar, ya itu namanya fasik. Kemudian jidal, nah jidal ini yang sering spontan ya, karena ini berhubungan dengan sifat ya. Jidal itu berbantah-bantahan, nggak usah orang lain lah, biasanya suami istri nih sering. Lebarnya juga gitu, ada yang 11, sekian, ada yang 12. Yang aslinya jadi, sana. ya yang aslinya, jadi dia nggak persis segi 4 itu enggak. Nah ini yang pancuran ini namanya pancuran emas kalau di sana. Ini pancuran air. Nah. Terus apa sih ininya? Nggak ada. Ya, maksudnya apa ada dalilnya tentang barang siapa yang berdoa persis di bawah pancuran? Itu nggak ada. Nah pancuran ini itu untuk menyalurkan air kalau hujan di atas Ka'bah itu, maka dia akan keluar dari sini mancur. Dan karena hujan di sana itu jarang, ngelihat air mancur itu ya seneng begitu intinya ya. Karena kadang-kadang makanya banyak orang yang kalau dia pas hujan itu malah mandi dari bawah situ. Ismail, hijir itu tembok. Tembok Ismail itu Nabi Ismail, karena disinilah dulu posisi Ismail berdiam waktu dia masih kecil itu, waktu belum punya rumah. Ya, maka dibilang hijir Ismail. Dan hijir Ismail ini sebetulnya masuk bangunan Ka'bah. Jadi aslinya bangunan Ka'bah itu dulu dari sini sampai sini. Terus bolak-balik banjir, direnovasi, ya. Bahkan pernah hilang sama sekali ya. Maka ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mencari meninggikan itu, kondisinya rata, tutup pasir. Atas petunjuk Allah kemudian digali, fondasinya masih ada. Ya. Nah, itulah yang ditinggikan kemudian. Baru kita aja udah sepenuh ini. Apalagi kalau sudah sak dunia. Nah ini ya, jadi bangunan Ka'bah ini Bapak Ibu segi 4 ya. Ini ada 4 sudut. Ini namanya sudut Hajar Aswad. Kalau bahasa Arab itu rukun ya. Rukun Hajar Aswad. Terus yang di sebelumnya di ujung situ itu namanya Rukun Yaman ya. Artinya pojok sudut rukun Yaman ya. Kemudian yang di sini yang sudut setelah Hajar Aswad ini namanya Rukun Sam. Artinya pojok yang mengarah ke negeri Sam. Sam itu kalau Suriah, Lebanon, Palestina itu disebut Sam dulunya. Kemudian yang sebelah sana itu Rukun Irak. Artinya sudut itu mengarah ke negeri Irak. Oh kebalik ya, yang ini Irak, yang sana Sam ya. Ini Irak, Rukun Irak, yang sana Rukun Sam, sana Rukun ya Yaman, mengarah ke negeri Yaman. Ini Rukun Hajar Aswad. Nah ini Hajar Aswad, ini yang paling fenomenal ya. Karena apa? Ada sabda Rasulullah bahwasanya Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga, yang ketika diturunkan ke dunia
warnanya putih, lebih putih dari susu. Maka dosa-dosa anak Adamlah yang telah menghitamkannya. Maka barang siapa yang menyentuh, mengusap atau menyentuh gini, ya, menyentuhnya itu sama dengan bersalaman dengan Allah. Menyentuh, mengusap keduanya, Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Kalau Rukun Yaman di situ hanya pojoknya saja, nggak ada batunya, gitu. Maksudnya nggak ada seperti ini ya. Itu akan menghapus dosa-dosa. Bahkan Hajar Aswad ini di dalilnya itu dia akan bersaksi pada hari kiamat ya, terhadap orang-orang yang telah mengusapnya atau menciumnya dengan benar. Dengan benar ini artinya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti yang kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, sebetulnya kamu itu hanya batu. Andaikan Rasulullah tidak menciummu, maka saya juga ogah, katanya, harus rebut-rebutan menciummu. Multazam ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini asal sabar sebetulnya ya. Kalau rombongan itu malah payah. Tapi kalau misalnya suami istri ya, katanya Bu kita nyoba nanti. Yang waktu agak senggang itu ya, ketika bubar dari Isya sekitar jam 10 sampai jam 1 malam. Cuman kita juga ngantuk biasanya. Tapi kalau kita memang sengaja betul, misalnya sengaja betul, ya ini malam itu suami istri pergi, ya Pak kita nyoba ke Multazam misalnya ya. Pelan-pelan aja maju ya, nanti kalau ada orang biarkan dulu ya, nanti kan dia lama-lama mundur, nanti kita maju masuk sini. Nah kalau bawa istri di depan, suaminya di belakang. Di sini ini doanya ya, kalau bisa nempel di sini, dindingnya ini ya. Nah, jadi kedua lengannya dibentangkan. Nah pipinya tempelkan. Nah sambil berdoa. Maka kalau bapaknya nempel situ diikutin Bu. Bapaknya doa apa dia di situ? Diusap, Hajar Aswad ya. Nggak bisa ngecup, diusap. Kalau nggak bisa juga cukup isyarah dari jauh. Kita lambaikan tangan aja. Ya. Bismillah, Allahu Akbar gitu. Nah kalau Rukun Yaman, sunnahnya hanya diusap, tidak dicium. Nah, ini juga rame, tapi tidak sedahsyat kalau di Hajar Aswad. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada longgar waktu ya, ke sini insya Allah bisa, asal sabar aja. Nah, tapi diingat-ingat sunnahnya hanya diusap sambil baca Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula. Wala quwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala haula. Wala haula. Wala quwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
akhirati wa fil akhirati hasanah wa qina wa qina adzabannar. Sampai lagi diajar aswad. Bismillah Allah. Bismillah, Allahu akbar. Sudah berapa putaran? Wah. Ya. Bismillah Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Selanjutnya kita menuju areal belakang makom. Nah ini untuk menuju ke sini nih kita ada caranya. Ya. Jadi nanti kita putar terus. Nah, begitu sudah 6, kita mulai mengarah keluar. Nah, jangan seperti orang-orang Turki. Kalau orang Turki itu dia tawafnya mepet di dekat Ka'bah. Ya. Begitu mau keluar dia dobrak. Nah di sini kadang-kadang setubur-tuburan. Ya. Nah, nanti kita gini, maka nanti kalau motoifnya udah tahu caranya, biasanya begitu sudah 6, yuk melebar pelan-pelan, ya. Ya kalau enggak kita praktekkan ya. Ini anggaplah kita sudah 6 ya. Ini yang ke-7 ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Wala haula Wa la haula wala quwata wa la quwata illa billah. illa billah. Nah, sambil melebar ya. Melebar. Ya, melebar tuh apa? Ya, melebar ya. Melebar ya, agak menjauh dari Ka'bah. Kalau dibilang melebar, semua melebar ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ini as'aluka Al-afwa al-aqwa wal-afiyata wal-afiyata fi dunya wal wal-akhirat. akhirat. Rabbana Rabbana atina atina fi dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati wa fil akhirati hasanah hasanah wa qina wa qina adzabannar. adzabannar. Nah, terakhir bismillah Allahu akbar. Selesai kita. Nah kalau kita udah minggir ya, begitu kita selesai ini sudah nanti di belakang makom Ibrahim dengan sendirinya. Jangan lagi kita nerobos. Bismillahirrahmanirrahim. Watahidu Wataizu mim maqami maqami Ibrahim Ibrahim sholat. sholat. Nah, baca itu, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah ya. Di depan ngadep ke sini Ka'bah ya. Nah, masing-masing sholatnya ya berjamaah. Cari yang aman. Ya. Nah, semua ngadep, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa. Nah, saat berdoa ini boleh buka buku. Bapak Ibu ngadep ke sana, ngadep ke kiblat ya. Kita membacanya dulu ya, nggak usah angkat tangan dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa Inna sofa wal marwata wal marwata min sa'airillah. min sa'airillah. Terus angkat kedua tangannya kayak berdoa ya. Gini Bu. Nah, kayak doa gitu. Ya, ngadep ke Ka'bah ya. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa la syarikalah. Lahul mulku
lahul mulku, walahul hamdu, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma Allahumma inni as'aluka. inni as'aluka, Allahumma Allahumma innaka qulta innaka qulta ud'uni ud'uni astajib lakum astajib lakum wa innaka wa innaka la tuhliful mi'ad wa inni as'aluka as'aluka kama hadaitani kama hidayatan bil Islam bil Islam alla tanzi'ahu ala tanziyahu minni ini hatta tatawafani hatta wa tatawafani ana muslimun. wa ana muslimun. Nah, silakan dilanjut dengan doa masing-masing. 10 meter kawasan lampu hijau. Yang mana di kawasan lampu hijau itu disunahkan bagi jamaah laki-laki ya. Ingat, jamaah laki-laki disunahkan berlari-lari kecil kalau bisa, kalau nggak padat. Ada sunnah. Antara Bukit Sofa Marwa tidak ada bacaan khusus atau bacaan yang wajib. Boleh zikir, boleh berdoa, boleh diam saja. Ya. Yang penting jangan yang sifatnya lahan itu yang sia-sia. Ambil jalan ngerumpi, gosip. Bu, dengar-dengar cerita ya kan. Itu loh yang sekamar itu, nyebelin bener ya Bu ya. Orang kalau yang didorong kursi roda ya, nanti dia sudah ada jalurnya sendiri ya, tinggal mundur saja. Nah, terus ngadepnya ke Ka'bah sana. Oh, Patokannya ngadep ke Ka'bah, nah miring begini